Pada sore hari ini, marilah kita sama-sama mendoakan doa tahun Jubileum. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putramu Yesus Kristus saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru ketika mengalahkan kekuatan jahat. Kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun Jubileum ini menghidupkan kembali di dalam diri kami para pesiarah pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu, ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyikan lagu Jubileum.
sampaikan kurbanmu di altar Tuhan Allahmu. Bersihkanlah jiwa dan ragamu, semoga berkenan padanya. Meski tak pantas karena dosa, percaya akan kurnia-Nya. Unjukkanlah doa dan kurbanmu, tanda silih bagi dosamu. Hai praumat, sampaikan kurbanmu di altar Tuhan Allahmu. Bersihkanlah jiwa dan ragamu, semoga berkenan padanya. Meski tak pantas karena dosa, percaya akan kurnia-Nya. Unjukkanlah doa dan kurbanmu, tanda silih bagi dosamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu biasa yang ke-22 di tahun C. Dan melalui bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, disodorkan kepada kita pertanyaan refleksi yang kita renungkan. Beranikah kita berlomba-lomba berbuat tanpa pamrih untuk mendapatkan kehormatan di hadapan Allah? Sebuah pertanyaan yang bisa kita renungkan pada hari ini. Dihormati tentu menyenangkan. Jika kita melakukan sesuatu dan hanya mengejar kehormatan, maka kita sudah mendapatkannya. Namun apakah itu sungguh bermakna dan berguna untuk keselamatan kita dan juga orang lain? Ataukah hanya semata-mata untuk pencarian nama, identitas, atau mungkin hal-hal yang kita kejar? Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di depan Allah, kita hening merenungkan hal ini. Seraya mensyukuri segala rahmat berkat Tuhan, kita juga bersyukur bersama dengan saudara-saudara kita yang boleh merayakan hari ulang tahun panggilan kehidupan pada kesempatan ini. Pastor Pikep Makassar, Pastor Alex Lete, dan mungkin juga Bapak Ibu Saudara-saudari yang merayakan hari ulang tahun perkawinan. Juga kita mohon kesembuhan dari cucu cicit Raditya Adrian Perkasa, Vin Kristianto, dan juga mohon keselamatan kekal bagi Bernadette Maria Go Hong Nio yang telah meninggal 24 tahun yang lalu. Juga Bapak Yohanes Yan Laurin, kita kenangkan 7 hari kepergiannya pada hari ini bersama dengan saudara kita Bapak William Lauren dan seluruh anak cucu menantu keluarga, mengenangkan 7 hari kepergiannya.
Moga-moga dia bisa berserat pundam dalam kemuliaan Tuhan. Juga Ricardo tepat pada hari ini 1 tahun, juga bersama dengan opa dan omanya Pak Fiani dan Ibu Misa. Mari supaya kita layak merekam peristiwa penyelamatan di hadapan Allah, kita membuka hati kita dan mohon pengampunan. Dengan bersama-sama berdoa, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkaulah sumber segala rahmat. Ajarilah kami untuk rendah hati di hadapan-Mu, sehingga kami mau menyadari kelemahan kami dan membuka diri untuk menerima anugerah-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Putra Sirak. Anakku, lakukanlah pekerjaanmu dengan sopan, maka engkau akan lebih disayangi daripada orang yang ramah tamah. Makin besar engkau, patutlah makin kau rendahkan dirimu, supaya engkau mendapat karunia di hadapan Tuhan. Sebab besarlah kekuasaan Tuhan, dan oleh yang hina dina ia dihormati. Kemalangan tidak menyembuhkan orang sombong, sebab tumbuhan keburukan berakar di dalam dirinya. Hati yang arif merenungkan amsal, dan telinga yang pandai mendengar merupakan idaman orang bijak. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dalam kebaikan-Mu ya Allah, Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia.
dalam kebaikan-Mu ya Allah, Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas. Dalam kebaikan-Mu ya Allah, Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kamu tidak datang kepada gunung yang tidak dapat disentuh dan tidak menghadapi api yang menyala-nyala. Kamu tidak mengalami kegelapan atau angin badai. Kamu tidak mendengar bunyi sangkakala dan suara dahsyat yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya suara itu jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebaliknya, kamu sudah datang ke Bukit Sion dan ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Kamu sudah datang kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Kamu telah sampai kepada Allah yang menghakimi semua orang dan kepada roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Dan kamu telah datang kepada Yesus, pengantara perjanjian baru. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Yesus lalu mengatakan perumpamaan ini. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seseorang yang lebih terhormat daripada engkau, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berikanlah tempat ini kepada orang itu. Lalu dengan malu engkau harus pergi pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat,
silahkan duduk di tempat yang lebih terhormat. Dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua orang yang makan bersamamu. Sebab siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri akan ditinggikan. Lalu Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang Dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau, sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Beranikah kita berlomba-lomba berbuat tanpa pamrih untuk mendapatkan kehormatan di hadapan Allah? Selamat sore. Ada kebahagiaan pada sore hari ini? Di mana? Di mana? Di hati ya. Dalam buku Misa Hari Minggu Biasa yang ke-22, sebagaimana tadi yang dibacakan pada bagian kata pengantar oleh Pastor Paroki, Pastor Agus, beranikah kita berlomba-lomba berbuat tanpa pamrih? Untuk apa? Untuk mendapatkan kehormatan di hadapan Allah. Ini adalah sebuah pertanyaan mendasar, dan pertanyaan mendasar ini menjadi rangkuman dari bacaan-bacaan pada tahun C ini, pada minggu biasa yang ke-22 yang kita dengarkan pada hari ini. Jadi pertanyaan dalam kata pengantar itu menjadi rangkuman yang mengajak kita untuk berefleksi dari sabda Tuhan yang kita dengarkan. Bacaan dari kitab Putra Sirak memberikan pengajaran untuk belajar kebijaksanaan hidup, yaitu belajar rendah hati. Maka tadi kita mendengarkan, makin besar engkau, patutlah makin kau rendahkan dirimu, supaya engkau mendapat karunia di hadapan Tuhan. Bukan sebaliknya, semakin besar, semakin kuat, semakin besar, semakin mengecilkan orang. Semakin kuat, semakin membuat orang di sekitar menjadi lemah. Mungkin dengan begitu, bagi kita sudah mendapatkan penghormatan dan anugerah yang luar biasa dari orang-orang yang memberikan, luar biasa, itu kuat, luar biasa itu sana itu. Tetapi Tuhan melimpahkan karunia kepada orang yang mau merendahkan diri, maka Tuhan akan memberikan karunia-Nya. Itulah kebijaksanaan hidup, belajar untuk rendah hati. Maka menjadi rangkuman dalam kata pengantar, beranikah orang berlomba-lomba berbuat dengan tulus, memberi dengan tulus, untuk mendapatkan kehormatan di hadapan Allah itu sendiri. Bahkan dalam bacaan Injil, Yesus mengamat-amati orang-orang yang diundang oleh orang Farisi ketika mereka mengadakan perjamuan pada hari Sabat. Yesus mengamati ada begitu banyak orang yang berlomba-lomba, tamu-tamu itu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan. Melihat situasi seperti itu, Yesus memberikan pengajaran, baik bagi orang-orang yang diundang, baik juga untuk tuan rumah.
Bagi orang-orang yang diundang, Yesus mengingatkan agar mereka belajar untuk tahu memposisikan diri mereka. Itu memberikan sebuah pengandaian kalau diundang ya jangan sampai kamu duduk mencari selalu tempat-tempat yang terhormat dan seterusnya supaya dilihat, dipuja dan seterusnya. Jangan sampai nanti kamu mendapat kekecewaan karena nanti disuruh pindah atau mungkin bilang maaf ini bukan tempat Anda, atau mungkin ketika kita tidak mendapat pujian dan apresiasi ketika kita sudah berusaha memberikan diri yang terbaik karena menunggu penilaian yang duniawi dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu Yesus mengingatkan bagi para tamu undangan. Dan kepada tuan rumah, Yesus juga mengingatkan kalau kamu mengundang, janganlah kamu hanya mengundang keluarga, saudaramu, orang-orang yang sejabatan dengan engkau, karena mereka pun bisa membalas. Tetapi Yesus mengajar untuk mampu lebih lagi berpikir yang lebih, yaitu dengan mengundang orang-orang miskin, menderita, cacat, buta. Dalam hal ini, orang-orang seperti ini tidak dapat membalas tuan rumah atau orang-orang yang mengundang mereka. Tidak bisa membalas secara duniawi. Tetapi Yesus mengatakan, kamu akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau. Sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Dan ini tidak mudah untuk seperti bisa sampai pada pemikiran yang seperti itu, sampai pada sikap hidup yang seperti itu, untuk memikirkan orang-orang yang tidak kita kenal. Tetapi untuk sampai ke sana dibutuhkan kebijaksanaan hidup, yaitu belajar untuk rendah hati. Maka tadi kata pengantar itu kita diajak untuk berlomba-lomba berbuat tanpa pamrih. Kalau orang-orang sejabatan dengan kita, orang-orang yang tinggi statusnya dan sebagainya, itu bisa memberikan balasan kepada kita. Tetapi kalau kita berbuat tanpa pamrih, orang tidak mau balas kebaikan kita dan seterusnya, tidak apa-apa. Yang penting saya tetap melakukan hal yang baik. Karena terkadang orang tidak mampu lagi melakukan hal yang baik ketika dia tidak mendapatkan tanggapan dari orang-orang yang dibantu atau orang-orang yang sudah dia lakukan kebaikan. Beranikah kita berlomba-lomba berbuat tanpa pamrih untuk mendapatkan kehormatan di hadapan Allah. Nah, ini kalau kita renungkan bahwa dalam hidup ini rupanya hidup ini seperti sebuah perlombaan ya. Setiap hari ada lomba. Apalagi kalau jam kerja sudah jam 7, orang berlomba-lomba untuk cepat masuk ke tempat kerja supaya tidak terlambat. Seperti itu. Lalu juga seperti saat ini di Parokian Dallas itu membuka perlombaan paduan suara. Lalu kemudian banyak paroki yang mencoba untuk mengikuti lomba paduan suara ini. Lalu untuk mengikuti perlombaan itu dibutuhkan apa? Latihan menyanyi. Rupanya untuk sampai orang bisa bernyanyi dengan baik, dia harus melatih dirinya untuk ikuti jadwal latihan kapan, dia harus mengorbankan waktunya, meninggalkan mungkin keluarganya, kenikmatannya untuk mengikuti latihan. Jadi ada latihannya. Mau ikut perlombaan, maka harus mempersiapkan diri dengan latihan. Maka kalau kita mau mendapat penghormatan di hadapan Allah, ya, butuh juga latihan. Ini adalah sebuah lomba. Latihannya apa? Ya, kita belajar rendah hati di dalam perjalanan hidup kita. Apakah kita sudah belajar rendah hati terhadap orang-orang terdekat kita, keluarga kita, pasangan kita, kepada anak mungkin ya. Mungkin anaknya masih kelas 6 SD tapi anaknya mengatakan hal yang baik tetapi karena tidak mau malu di hadapan anak dan sebagainya, tetap berusaha mencari pembenaran diri. Tidak berani rendah hati mengatakan, iya Bapak yang salah, iya kami yang salah. Ini dibutuhkan kerendahan hati dalam perjalanan hidup kita. Di dalam pekerjaan kita, tugas dan tanggung jawab kita. Ketika kita salah, apakah kita mampu menyadari kelemahan kita dan mampu mengatakan minta maaf. Itu dalam doa pembuka tadi.
dalam buku misa yang hari Minggu ini dibacakan oleh semua imam yang memimpin perayaan Ekaristi. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkaulah sumber segala rahmat. Ajarilah kami untuk rendah hati di hadapan-Mu, sehingga kami mau menyadari kelemahan kami dan membuka diri untuk menerima anugerah-Mu. Itu dalam tugas dan pekerjaan kita sebagai pimpinan. Apakah kalau kita mampu rendah hati terhadap karyawan atau orang-orang yang ada di bawahan kita, atau sebagai orang yang karyawan atau orang yang merasa di bawah, apakah berani rendah hati kepada pimpinannya? Begitupun juga kami para imam, apakah di hadapan Bapak Uskup kami mampu belajar untuk rendah hati? Begitupun juga Bapak Uskup ketika melihat para imamnya dan seterusnya mampu rendah hati kepada para imamnya. Karena dengan rendah hati orang mampu melihat kelemahannya, dan dari situ Allah akan memberikan anugerah bagi mereka. Itu dalam kehidupan, baik dalam keluarga, di dalam pekerjaan kita, dan juga dalam kehidupan menggereja. Karena kita semua di dalam gereja itu semua sama. Dari belakang, dari usia, dari anak kecil sampai orang tua dan seterusnya, semua kita itu sama. Maka secara liturgis, sapaan secara liturgis itu selalu sapaan liturgis itu saudara, saudari. Karena kita ini semua adalah sama di hadapan Allah. Sisa bagaimana kita berlomba untuk mendapat penghormatan di hadapan Allah itu dibutuhkan latihan. Dan latihan itu sebenarnya setiap hari kita peroleh. Ketika kita bangun pagi, ketika kita mulai bekerja, ketika kita mulai berelasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan pimpinan, dengan bawahan, dengan orang-orang yang ada di pinggir jalan, dan seterusnya. Pernah ada umat di stasi, bahkan yang bukan Katolik, itu mengatakan, oh itu pastormu itu ikut-ikut tong juga kerja, angkat-angkat pasir, opor-opor, campuran. Lalu ketika mereka pergi di stasi, mau tongji juga tidur kalau di stasi ya, tidur di waktu juga apalagi Pastor Agus, waktu di Lamasi dulu pernah hampir menghadap Bapa di surga, pernah jatuh di jurang ya, waktu tugas di Lamasi, dan di situ tidak ada umat, ada orang-orang yang hadir. Dan dalam situasi seperti itu, pastor masih mau mengucapkan terima kasih atas bantuan saudara-saudari. Ketika tidur di tempat yang sederhana, ketika mau juga terlibat kerja bersama umat, ketika masih kuat dan tidak ada kesibukan. Karena ketika mereka bertanya seperti itu dan mereka bertanya kepada kami, saya secara khusus mengatakan, bagi saya dengan melakukan membantu bekerja sama seperti itu, lalu tidur sudah ada tempat tidurnya pastor, tetapi ini anak-anak yang ikut kebanyakan misalnya yang cewek-cewek ya kita yang laki-laki mengalah saja, biar 3 orang kita sama-sama di luar, yang penting mereka aman di dalam ya, seperti itu. Apakah dengan berbuat seperti itu jabatan atau penilaian sebagai seorang pastor itu hilang? Apakah ketika kita minta maaf kepada orang-orang yang di bawah kita itu jabatan harga diri kita hilang? Tidak. Dalam perjalanan hidup kita pun, ketika kita mampu membagi entah itu materi, tenaga, waktu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang itu akan memperoleh kebahagiaan sejati, kehidupan yang sejati. Hidup sejati itu tidak akan pernah hilang, dia akan selalu ada bagi orang-orang yang rendah hati, yang mau membuka pintu bagi mereka yang membutuhkan dan mereka yang tidak dapat membalas secara duniawi. Karena apa? Karena memang tidak bisa. Yang membalasnya adalah Allah itu sendiri, sebagaimana yang dikatakan Yesus dalam bacaan Injil pada hari ini. Engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Maka saudara-saudari terkasih, semoga melalui sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini,
mengajak kita sebagai murid-murid Kristus untuk berlomba-lomba mendapatkan penghormatan yang tidak secara duniawi kita rasakan balasannya, tetapi dengan perlombaan itu untuk memperoleh penghormatan di hadapan Allah, kita harus belajar untuk rendah hati. Dan pelajaran untuk belajar menjadi orang yang rendah hati setiap hari ada. Ketika kita bekerja, ketika kita berada bersama keluarga, ketika kita berada dengan orang-orang yang mungkin mengucilkan kita, merendahkan kita, atau melukai hati kita. Bagaimana kita belajar untuk rendah hati. Itulah perlombaan yang diberikan oleh Allah di dalam perjalanan hidup kita. Bisa bagaimana kita mau berlomba-lomba untuk berlatih dalam hal ini rendah hati di dalam perjalanan hidup kita. Maka Yesus pun akan mengatakan bahwa pada akhirnya engkau akan bahagia. Mungkin mereka tidak dapat membalas, tetapi Allah sendirilah yang akan membalasnya. Tuhan memberkati kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, setelah kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka marilah kita berdoa kepada Bapa kita di surga dengan perantaraan Yesus, ikatan kasih antara Allah dan kita. Marilah berdoa kepadanya, Tuhan dengarkanlah umat-Mu, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi gereja dewasa ini, ya Bapa, semoga kesederhanaan dan pelayanan tanpa pamrih menandai para pemimpin dan warga gereja sebagai pengikut Yesus. Marilah berdoa, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi para biarawan dan biarawati dalam ordo-ordo kontemplatif, mereka berdoa dan bermati raga demi keberhasilan saudara-saudari mereka yang terlibat langsung dalam karya kerasulan. Ya Bapa, semoga Engkau mendengarkan doa mereka. Marilah berdoa, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi semua orang yang melayani sanak saudara serta orang lain dalam kesulitan mereka dengan cara yang tidak menonjol. Ya Bapa, semoga Engkau menjadi kekuatan dan pahala mereka. Marilah berdoa, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi orang-orang yang kecil dan lemah, ya Bapa, semoga kaum kecil dan lemah tidak gentar untuk membela segala sesuatu yang baik dan benar di hadapan para penguasa, dan semoga kami melayani dan menolong mereka. Marilah berdoa, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi mereka semua yang telah terluka dan merasa diremehkan oleh kata-kata dan sikap kami, ya Bapa, semoga mereka berlapang hati memaafkan kami, sehingga mengilhami kami agar selanjutnya lebih menghargai orang lain. Marilah berdoa, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita semua yang ada di sini,
Ya Bapa, semoga kami tidak mencoba untuk mempengaruhi atau memperalat orang lain dan tidak mau maju sendiri dengan mengorbankan orang lain. Marilah berdoa. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Tuhan Allah Bapa yang maha bijaksana, Engkaulah yang memanggil dari tengah-tengah umat-Mu, para imam untuk melaksanakan tugas pelayanan menjadi imam-Mu. Demikian pada kesempatan ini kami berdoa bagi Pastor Fikep Kepikepan Makassar, Pastor Alex Let yang merayakan hari ulang tahun imamatnya pada hari ini. Semoga dengan semangat kerendahan hati, penuh pengabdian dan dedikasi, dia semakin menemukan kedamaian dan kebahagiaan bersama semua umat yang dilayani, sehingga kedamaian dan kebahagiaan sungguh menjadi bagian dalam kehidupannya. Marilah berdoa, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami, umat-Mu yang sakit, juga yang jompo, sehingga tidak bisa lagi hadir bersama dengan kami untuk memuji memuliakan Dikau setiap hari Minggu, utamanya bagi cucu Cicit, Raditya, Adrian, Perkasa, dan Vin Kristianto. Semoga melalui usaha yang dinyatakan kepadanya, mereka boleh Kau pulihkan dari penyakitnya. Marilah berdoa, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Terlebih kami mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi orang atau saudara-saudari kami yang telah berpulang. Bapak Yohanes Yan Laurin yang telah Engkau panggil 7 hari yang lalu. Bernadette Maria Go Hong Nio 24 tahun yang lalu. Ricardo 1 tahun yang lalu, dan Papiani bersama dengan Ibu Mirsa. Semoga dengan belas kasih-Mu Tuhan, anak saudara-saudari kami yang telah berpulang ini Kau anugerai hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Dan dengan demikian mereka boleh menjadi pendoa bagi seluruh keluarga yang masih Kau perkenankan perjuangkan perserahan di tengah dunia ini. Marilah berdoa, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Senyala depan Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Allah kami, Engkau memberi diri-Mu secara tuntas kepada orang yang menyadari keterbatasan mereka. Dengarkanlah doa-doa yang kami panjatkan dan doronglah kami untuk menjadi hamba bersama dengan Dia yang telah menjadi hamba yang taat bagi-Mu dan bagi setiap orang di dunia ini. Dialah Yesus Kristus Tuhan kami, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapkan persembahan kita. Membawa bersama
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa penuh kasih, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami datang kepadamu sambil membawa persembahan ini. Semoga Engkau berkenan menerimanya dan menjadikan sumber berkat bagi kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arah, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Karena belas kasih-Nya kepada manusia yang sesat, Dia berkenan lahir dari perawan. Dengan penderitaan di salib, Dia telah membebaskan kami dari kematian kekal. Dan dengan bangkit dari antara orang mati, Dia telah menganugerahkan hidup abadi kepada kami. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Terberkatilah yang datang dalam nama-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Ya Tuhanku dan Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali
kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Fransiskus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, keluarga kami secara khusus yang kami doakan dalam Ekaristi Kudus ini, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu
selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersamamu. Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber hidup, kami bersyukur atas santapan suci yang menghidupi kami dalam persiaran kami ini. Semoga kami semakin tekun dan setia dalam menghayati semangat Ekaristi, yaitu berani berserah kepadamu dan berbagi hidup dengan sesama, sehingga kelak kami pun layak menerima anugerah kehidupan abadi yang Kau janjikan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Pengumuman gereja Sabtu Minggu 30 sampai 31 Agustus 2025. Yang pertama, pengumuman kolekte. Kolekte gereja 23-24 Agustus 2025 sebesar Rp15.560.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp10.936.000. Kolekte misa perkawinan sebesar Rp1.265.000. Sumbangan dari no-name Rp2.500.000. Idawati Rp500.000. Yang kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah di Aula Lantai 1. Yang ketiga, akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Damianus Iren dengan Angelina Gonda, pengumuman ketiga. Seprianus Kiding dengan Dewi Veronica, pengumuman ketiga. Raymond Ferdinand dengan Jessica Karya, pengumuman ketiga. Wahyu Abadi Wijaya dengan Natalia Vira Tesman, pengumuman pertama. Dani Pratama dengan Dewi Melinda Putri Sucipto, pengumuman pertama. Yang keempat, pertemuan lansia akan diadakan Sabtu 6 September jam 9 pagi di Aula Gereja Lantai 1. Yang kelima, Misa Jumat Pertama dan Salve diadakan pada Jumat 5 September 2025 pukul 18.00 di gereja. Yang keenam, Seksi Liturgi Paroki Kristus Raja Andalas mengundang saudara-saudari sekalian, seluruh petugas liturgi dalam lingkup Paroki Kristus Raja Andalas untuk mengikuti pembekalan atau pelatihan petugas liturgi Paroki Kristus Raja Andalas yang akan berlangsung mulai hari Jumat tanggal 5 September sampai 7 September 2025 sesuai dengan jadwal yang telah dibagikan pada masing-masing koordinator grup liturgi dan akan ditutup dengan perayaan Ekaristi bersama. Yang ketujuh, sehubungan dengan kondisi Kota Makassar yang kurang kondusif, maka drama musikal dengan judul A Star is Born yang semula akan diadakan pada hari Sabtu 6 September 2025 akan ditunda hingga situasi Kota Makassar sudah kondusif. Jadwal pertunjukan akan diinfokan kembali. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Yang kedelapan, tim Komsos Paroki Kristus Raja Andalas akan menyediakan fasilitas berupa kamera yang akan digunakan dalam aktivitas atau kegiatan-kegiatan dalam lingkup Paroki Andalas. Maka dari itu,
Kami meminta dukungan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian untuk mendukung rencana kami ini dengan berpartisipasi membeli kupon basar makanan yang akan dibagikan setelah misa. Dalam rangka Minggu Misi, anak-anak sekami akan mengadakan baksos di Tondok Rete dengan menjual basar makanan di basement gereja. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Bapak Ibu Saudara terkasih, mohon waktunya sebentar. Pastor Jaya akan menambahkan beberapa hal sehubungan dengan kehadirannya pada kesempatan ini bersama dengan beberapa umat dari Mamasa. Kepada Pastor Jaya, saya silakan. Selamat malam. Pada malam ini kami merasa bersuka cita dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus atas kasih dan karunia-Nya yang boleh kami rasakan melalui kehadiran Pastor Agus sebagai Pastor Paroki Kristus Raja Andalas. Terima kasih Pastor. Pastor Nando, Pastor Nathan, Depas Paroki Kristus Raja Andalas, dan umat Paroki Kristus Raja Andalas. Karena mengapa? Karena ketika kami diperhadapkan untuk menjaga dan mengembangkan tempat siara doa Bukit Siara Pena, Maria Bunda Segala Bangsa Pena, itu membutuhkan banyak pengorbanan, pikiran, perasaan. Perasaannya di mana? Kalau baksos dan sebagainya, ada yang datang, ada yang tidak, ada yang pokoknya ada yang kata ini, kata itu, yaitu korban perasaan, korban materi mungkin dan sebagainya. Dan tempat Bukit Siara Pena ini adalah tempat siara keuskupan yang letaknya masuk dalam wilayah paroki Santo Petrus Mamasa. Dalam situasi dan kondisi tempat siara Pena di Mamasa itu sementara dalam proses pembangunan. Padahal ini tempat siara yang cukup lama dan kini mulai sudah berjalan pelan-pelan. Lalu kemudian pada tanggal 2 Agustus yang lalu Bapak Uskup sudah meletakkan batu pertama untuk pembangunan gedung pembangunan gereja siara di sana. Lalu nanti bulan 10 ini tanggal 25 sampai 26 Oktober itu akan ada siara keuskupan yang ditempatkan di Pena ini setiap bulan 10. Oleh karena itu kami menyadari dengan penuh kerendahan hati, kami menyadari kelemahan, kekurangan bahwa tempat siara ini tidak mungkin kalau hanya umat paroki Mamasa saja yang memikirkan mulai dari kerjanya, teriak sana sininya, tetapi juga membutuhkan dukungan doa dan juga dukungan material dari umat di Keuskupan Agung Makassar. Dan kami bersyukur boleh diberikan kesempatan untuk mencari dana di paroki ini. 2 hari yang lalu ketika saya menghubungi beberapa pastor, lalu Pastor Agus memberikan kesempatan bahwa di minggu kelima paroki ini membuka untuk pencarian dana bagi paroki-paroki yang ada di daerah. Dan dalam waktu 2 hari teman-teman panitia bersedia untuk mengorbankan waktu, tenaga, pikiran mereka untuk bagaimana caranya kita dapat datang ke paroki ini untuk mencari dana. Sehingga dengan demikian kami merasa bahwa itu bukan tempat siarahnya paroki Mamasa, tetapi itu tempat siarah umat Katolik secara khusus di Keuskupan Agung Makassar yang letaknya ada di paroki Mamasa itu sendiri. Dan dengan demikian supaya
umat di sana, umat di Pena, umat paroki, bahkan mungkin siapapun pastor yang ada bertugas di sana, tidak jatuh pada kesombongan diri kelak ketika sudah jadi mungkin itu tempat siarah dan mengatakan, kalau tidak ada saya, tidak jadi itu tempat siarah. Tetapi dengan bantuan dari dukungan dari paroki-paroki yang ada di Makassar, sehingga kalau kelak puji Tuhan kita yakin pada tahun jubileum dengan harapan bahwa kelak tempat siarah ini akan menjadi tempat yang mendatangkan banyak berkat bagi orang-orang yang didoakan oleh Bunda Maria kepada Yesus putranya, Per Mariam ad Yesum. Dan ada begitu banyak mujizat-mujizat kebaikan yang dialami orang ketika mereka berdoa kepada Bunda Maria. Seandainya saja ada umat di paroki Mamasa, mungkin satu orang dan mengatakan, saya bisa donasikan dana ini pastor untuk pembangunan sampai selesai. Tetapi tolong kalau saya bicara pastor dengar-dengar gini, kalau saya minta ini didengar-dengar, diangkat-angkat terus kak. Itu yang saya harapkan. Kalau ada yang seperti itu, maka gereja Katolik akan menolak siapapun itu. Karena bukan iman Katolik tidak dididik seperti itu. Tetapi sebagaimana bacaan yang kita dengarkan, berikanlah berlomba-lombalah untuk mengejar kehormatan di hadapan Allah dengan memberi tanpa pamrih. Lebih baik dia perlahan-lahan daripada cepat dan kita harus tunduk dan sebagainya. Pada mungkin misalnya itu yang saya katakan tadi. Ada yang bisa tetapi setelah itu pokoknya harus diangka-angka terus, harus kita tunduk-tunduk terus. Ini bukan pendidikan iman di dalam gereja Katolik, salah didik ini. Oleh karena itu dengan bantuan dukungan doa dari bukan hanya umat di paroki ini tapi juga di paroki-paroki lain, kelak tempat siarah ini itu boleh pelan-pelan dibangun, itu pada akhirnya bukan karena umat di stasi atau umat paroki Mamasa saja, tetapi berkat bantuan dan dukungan semua umat secara khusus di Keuskupan Agung Makassar ini. Seperti gereja ini sudah dibangun, ya saya merasa ada juga partisipasiku sedikit. Dalam hal apa? Dalam hal berdoa. Karena pernah diumumkan akan dedikasi itu, kita doakan di paroki. Waktu itu saya tugas di Lamasi. Seperti itu. Jadi terima kasih Pastor atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Dengan rendah hati kami mengatakan bahwa tidak bisa kalau kami kerja sendiri, tetapi butuh dukungan dari banyak pihak, dari umat semua. Karena ini adalah tempat siarah keuskupan yang berdiri bukan hanya 1-2 pribadi, tetapi melalui kebersamaan, kesatuan secara khusus umat yang ada di Keuskupan Agung Makassar itu sendiri. Itu saja. Dan yang terakhir terima kasih juga Pastor, karena kami dan umat ketika kami tiba jam 5 subuh pada hari Sabtu disambut dengan baik. Lalu kami juga boleh diberikan tempat untuk istirahat, untuk tinggal di pastoran paroki ini. Dengan demikian kebersamaan umat dalam membangun pastoran dan seterusnya itu telah menjadi berkat. Secara khusus yang kami alami dari paroki Mamasa, kami boleh istirahat, tidur, mandi, minum dan makan di pastoran paroki Kristus Raja Andalas ini. Seperti sabda Tuhan yang kita dengarkan, entah saya, entah Pastor Edward, vikaris di paroki Mamasa, Depas umat tidak dapat membalas kebaikan yang secara duniawi kepada saudara-saudari yang turut berpartisipasi, tetapi melalui doa dan kami yakin Tuhan sendirilah yang akan mencatat nama Bapak Ibu saudara-saudari di surga. Terus pribadinya kapan? Nanti pi. Kalau ada yang duluan meninggal nanti menyusul. Tapi namanya mau dulu dicatat. Itu.
Dan mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap, salah sikap. Mohon dimaafkan. Dan yang paling terakhir, kami juga membawa beberapa hasil bumi. Ya, rupanya puji Tuhan ada yang habis, nanas, dan rupanya ada yang masih banyak, seperti mungkin alpukat, beras merah kayaknya habis. Itu. Semoga itu bisa habis. Kalau tidak habis ya nantilah dibawa pulang atau dipikirkan bagaimana caranya. Dan yang dibawa itu alpukat, yang misalnya alpukat dan juga madu. Kalau alpukat itu belum yang matangnya, supaya dikasih tenang-tenang dulu di rumah sekitar 3-4 hari. Karena kalau yang matang dibawa dari sana, nanti bonyok kalau atau rusak kalau tiba di sini. Dan yang terakhir informasi, ketika ziarah perjalanan mungkin di gambarannya umat itu jalanan rusak menuju ke Mamasa sekarang itu sudah baik ya. Dari Polewali sampai Mesawa itu sudah 98% yang diaspal. Kenapa tidak 100%? Karena masih ada 2-3 meter yang rusak. Seperti itu dari Mesawa ke Mamasa, paroki Mesawa ke Mamasa juga itu sudah 96% yang diaspal, sisa sedikit yang rusak. Dan kalau tidak salah ada juga mungkin umat yang baru-baru jalan-jalan ke sana ya bisa juga memberikan kesaksian jalannya sudah baik. Karena biasa ada yang mau pergi tapi mungkin berpikir jalannya tidak baik, tapi berusahalah karena kan tidak setiap hari. Kalau kami di sana ya sering-sering seperti itu. Itu saja dari kami. Kami ucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati. Demikian yang boleh disampaikan Pastor Jaya pada kesempatan ini. Saya berterima kasih bahwa Pastor Jaya boleh hadir. Sebenarnya jadwalnya itu belum, tetapi karena dijadwalkan itu justru tidak siap. Lalu akhirnya hari Kamis, hari Rabu ya. Hari Kamis saya hubungi, lalu saya bilang kalau seandainya memungkinkan, karena kalau tidak diisi untuk bulan ini, sebagaimana kita sudah rencanakan baik bersama dengan Kevikepan maupun kita paroki, bahwa pada minggu kelima kita membuka diri kita bagi paroki-paroki dari pedalaman dalam tanda petik untuk datang mencari dana di paroki kita. Dan kebetulan pada bulan ini ada minggu kelima, lalu yang disiapkan untuk itu ternyata belum siap karena ada persiapan lain yang mendesak mereka siapkan kunjungan Bapak Uskup. Akhirnya saya hubungi pada hari Kamis dan Pastor Jaya mengatakan nanti saya hubungi anggota kalau memungkinkan kami jalan hari Jumat sore. Ternyata hari Sabtu subuh jam 5 sudah tiba di pastoran. Dan saya mengatakan kalau mau menginap di pastoran apa adanya, paroki Andalas silakan. Aula itu terbuka, bisa tidur berapa orang saja di atas. Yang penting bahwa mau tidur di aula. Ya, kamar itu untuk pastor hanya tinggal 2 kamar yang tersedia. Sehingga kalau pastor saya kira tidak jadi masalah. Umat lalu mereka bersedia untuk itu. Lalu kira terjadilah sehingga mereka mulai menemani kami mulai malam minggu. Kemudian tadi pagi sampai pada sore hari ini Pastor Jaya menemani saya. Kemudian malam minggu dan tadi jam 7 itu menemani Pastor Nando. Tadi jam 9 dan sore ini menemani saya dalam peran Ekaristi. Dan seperti yang sudah disampaikan tadi, ada hasil bumi yang mereka bawa, berharap bahwa itu bisa kita ambil. Walaupun itu mungkin di situ ada harganya, tetapi saya selalu mengatakan janganlah kita melihat harga itu. Kalau pada hari ini belum ada, ambil saja dulu. Ada nomor rekening yang akan dikasih tinggal dan kita barter dengan itu ya. Saya kira ini cara yang baik juga. Jangan melihat dari bendanya, tetapi mari melihat ketulusan kita untuk boleh membantu saudara-saudara kita membutuhkan. Tempat saya di Pena itu sejauh saya tahu pada saat saya bertugas di Mesawa Mamasa di tahun 88-89 itu persis baru beberapa tahun ada disiapkan oleh Pastor Alex Metimo. Dan pada saat saya berada di sana
itu juga salah satu tempat yang kita siapkan dari tahun 87, 89, 88, 89 itu sudah ada. Tetapi sampai pada saat ini perkembangan tidak terlalu karena memang daerah cukup terpencil. Syukur sekarang perjalanan dari Polewali ke Mamasa itu mungkin bisa memakai waktu 4 jam, 3 jam. Dulu saya dari Polewali ke Messawa saja itu 4 jam. Dari Messawa ke Mamasa itu sekitar itu juga karena jalanan tidak terlalu mendukung. Syukur sekarang sudah agak bagus dan ini malah bagus karena itu tinggal 3,5 jam itu sudah sampai di Mamasa ya. Saya kira ini gambaran saja Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih sehingga kalau daerah berat untuk saya itu sudah terbiasa. Saya selalu mengatakan kepada Bapak Uskup kalau daerah berat untuk saya kacang-kacang saja. Semua pelosok saya sudah jalani dan dengan demikian itu saya ditempa dengan situasi yang berat. Saya kira itu saja tambahan dari saya Bapak Ibu Saudara terkasih. Sekali lagi terima kasih Pastor Jaya boleh mengunjungi kami di Andalas bersama dengan 8 umat yang boleh hadir dari sana. Moga-moga apa yang menjadi harapan kita bersama boleh menjadi kenyataan di masa-masa yang akan datang. Terima kasih kepada kita semua dalam perayaan pada kesempatan ini, terlebih seluruh petugas liturgi, baik prodiakon, lektor pembaca pemazmur, misioner PPA, kelompok kor dan organis serta dirigen. Kolektan kita semua yang hadir saya ucapkan limpah terima kasih, kelompok dekorasi dan kelompok sound system. Sekali lagi kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Mari kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.